Jumpa lagi rekan-rekan guru di Indonesia. Kali ini saya akan melihat tugas-tugas yang sudah masuk. Sisi lain, selain mengajar di kelas, sebagai seorang guru kita juga harus memeriksa tugas-tugas anak-anak. Nah, untuk sekarang ini saya akan memperlihatkan ini contoh-contoh tugas kelompok yang sudah masuk. Yang ini masih nyambung dengan waktu saya membagikan amplop yang berisi supaya mereka memberikan informasi mengenai suku-suku yang didapat. Nah, di sini adalah informasi yang pada saat mengumpulkan mereka harus melipat dengan bentuk-bentuk yang kreatif ya. Ini yang sudah masuk ya, bentuk-bentuk kreatif ini seperti ini lucu. Ya, ada yang kelinci ya, ini juga ya. Terus ada yang berbentuk baju tadi di mana ya? Oh, ini di sini bentuknya baju. Nah, ada juga yang burung ya. Banyak sekali bentuk-bentuk yang dikumpulkan. Jadi sebagai seorang guru saya merasa senang ya melihat kreasi dari mereka ini. Nah, ada juga nih mungkin karena terbatasnya waktu dan memang tidak semua orang itu punya tingkat kreativitas yang tinggi ya. Mereka mengumpulkannya hanya dalam bentuk lipatan seperti ini. Namun pastinya tetap akan saya hargai karena ya mereka sudah berusaha meskipun hanya dilipat ya. Ini isinya informasi ya, balik informasi mengenai suku yang mereka dapat. Nah, sedangkan untuk kesan dan pesan yang kelompok yang sudah selesai duluan itu pasti saya minta untuk membacakannya di depan. Namun ini kelompok-kelompok yang mungkin belakangan selesainya, tapi ini saya jepret seperti ini bentuknya ya. Jadi isinya adalah pesan dan kesan untuk suku-suku yang ada di Indonesia. Itu Bapak Ibu yang saya lakukan supaya mengajar itu tidak membosankan dan mengajar itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Nah, ada lagi yang sungguh juga membuat saya selalu senang banget jika mengoreksi karya anak-anak ini. Ini saya jatuh cinta banget ya, karena apa, perpaduannya yang kebetulan ini warna hitam itu ternyata kalau dipadu dengan apapun itu hasilnya selalu cantik seperti ini ya. Jadi anak ini membahas tentang suku Jawa. Jadi saya selalu tertarik untuk anak-anak buat buku-buku karena melalui buku-buku ini bisa saya simpan, bisa menjadi bahan literasi untuk adik tingkat mereka nanti, atau juga menjadi koleksi saya, menjadi kenangan yang menarik bahwa saya pernah punya anak murid yang membuat karya yang sangat bagus seperti ini. Nah, kemudian yang lainnya ada lagi, ini bentuknya ini beda lagi, bentuknya tidak terlalu besar tetapi juga cukup menarik ya. Dalamnya juga kreasinya bagus ya, dan cukup memenuhi apa yang saya minta. Nah, kemudian juga ada lagi ini suku Sunda. Suku Sunda ini juga tidak terlalu banyak lembarannya, tetapi ini sudah memenuhi kriteria apa yang saya minta. Nah, ini suku Dayak, jadi banyak ini juga. Nah, ada suku Baduy, ini cukup lumayan tebal. Di dalamnya ini ada lipatan-lipatan yang sengaja supaya kalau kita baca-baca ini kita juga tidak hanya diam saja, namun juga bisa mengajak tangan kita ini untuk juga bergerak melihatnya. Ini sungguh menarik juga. Nah, yang ini nilainya 90 karena kebetulan mungkin dari sisi cover ya yang kurang menarik. Kalau yang tadi yang Jawa tadi nilainya 100 ya.
Nah, ini kebetulan di anak-anak MIPA 3. Jadi saya sering menemukan ada kelas yang memang di situ banyak anak-anak yang kreatif. Nah, sebagai guru kalau kita menemukan hal-hal yang begini, kita bisa mengarahkan bahwa ternyata kamu punya sesuatu yang sangat kuat. Jadi mungkin kalau kuliah nanti bisa kamu pilih jurusan yang masih berkaitan dengan talent kamu. Nah, kalau anak seperti ini mungkin bisa diarahkan untuk ke arah yang berdekatan dengan desain, dengan sesuatu yang berbau art, ya. Jadi kita sebagai guru bisa mengarahkan supaya mereka bisa menikmati kuliah mereka itu dengan sepenuh hati. Nah, baik. Jadi seperti itulah yang saya lakukan sebagai guru untuk terus memotivasi anak-anak supaya mereka itu juga belajar itu perlu warna-warni sehingga mereka terus semangat. Bahkan ada satu kata kunci yang tidak boleh kita lupakan sebagai guru, ya, guru bahagia, murid bahagia dalam belajar. Nah, itu yang terutama sehingga bisa mengantarkan anak-anak generasi kita ini pada generasi yang memiliki jiwa yang terus mau mencintai bangsa dan negaranya dengan sepenuh hati, dan akhirnya bisa menjadi anak-anak yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, karena itu yang kita rindukan sebagai guru-guru di Indonesia. Terus semangat dan bahagia untuk guru-guru di Indonesia.